Kita semua tahu ya, kalau menabung dan investasi itu penting banget buat masa depan. Tapi, pernah kepikiran gak sih kalau cara-cara lama yang diajarin orang tua kita mungkin udah nggak cukup lagi? Dunia berubah cepat banget, dan strategi keuangan yang dulu dianggap paling aman, sekarang malah bisa jadi bumerang. Yuk kita bareng-bareng bedah gimana cara nyiapin keuangan kita buat ngadepin tantangan sampai tahun 2027. Nah, ini nih pertanyaannya. Strategi keuangan kamu sekarang udah beneran siap belum buat tahun 2027? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, aset yang kamu anggap paling aman itu justru lagi diam-diam ngerogotin kekayaan kamu dari dalam? Soalnya ini udah bukan lagi zamannya yang penting nabung. Udah nggak bisa gitu. Yang kita butuhin sekarang tuh perubahan mindset. Dari yang tadinya cuma pasif numpukin uang, kita harus jadi lebih pintar dan adaptif dalam ngelola keuangan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dan ini yang paling sering bikin orang lengah. Jebakan aset aman. Aset-aset yang kelihatannya sih kokoh, stabil, nggak ada resiko. Tapi di baliknya ada bahaya yang nggak kelihatan. Jadi yang masuk di jebakan aman ini ada dua nih. Yang pertama, nyimpen uang tunai kebanyakan di tabungan. Dan yang kedua, megang obligasi entah itu punya pemerintah atau perusahaan yang bunganya kecil. Yuk kita lihat kenapa dua hal ini bisa jadi masalah. Ngaku deh, kita semua pasti ngerasa tenang banget kan kalau ngelihat angka di saldo tabungan itu gede. Rasanya tuh kayak punya tameng, siap ngadepin apa aja. Ya wajar sih, logikanya kan uangnya ada, nyata, bisa kita pegang kapan aja. Tapi ada satu musuh yang nggak kelihatan tapi kerjanya 24/7. Namanya inflasi. Bayangin aja inflasi ini kayak pencuri siluman. Dia nggak ngambil uang kamu selembar pun, tapi dia bikin nilai uang kamu turun pelan-pelan. Uang 100.000 hari ini, tahun depan mungkin cuma bisa buat beli barang seharga 95.000. Ngeri kan? So, aturan mainnya sekarang gini. Uang tunai itu super penting, tapi perannya spesifik buat dana darurat. Cukup untuk biaya hidup kamu selama 6-12 bulan ke depan. Kalau lebih dari itu, nah kelebihannya itu bukan lagi aset, tapi malah jadi beban yang nilainya terus-terusan digerogoti inflasi. Oke, dari uang tunai kita geser ke obligasi. Ini juga kelihatannya aman banget kan? Ada jaminan imbal hasil. Tapi coba deh kita lihat perbandingan ini. Misalnya kamu dapat bunga obligasi 5% setahun. Kelihatannya untung. Tapi di saat yang sama, harga-harga barang naik, alias inflasinya 7% setahun. Hasilnya, secara angka di rekening kamu emang nambah. Tapi secara daya beli, kamu sebenarnya rugi 2% tiap tahun. Secara nggak sadar kita jadi makin miskin meskipun kita ngerasa udah investasi di tempat yang aman.